Talk Show Hari Disabilitas 3 Desember tahun 2024 bersama SLB Kirana Hati Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Bapak dan Ibu guru dari SLB Kirana Hati Bunda yang pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional dengan tema bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu. Yang pertama, bisa diceritakan bagaimana pengalaman Anda selama mengajar di SLB? Bapak atau Ibu dulu? Baik, saya akan menjawab. Pengalaman saya mengajar di SLB Kirana Hati Bunda ini tentunya sangat berkesan bagi saya. Kami belajar, terutama saya belajar banyak tentang kesabaran, empati, dan juga tentunya melihat potensi di balik keterbatasan mereka, terutama kepada murid-murid saya yang disabilitas tersebut. Tentu awalnya juga banyak tantangan yang saya hadapi, dari mungkin dalam proses belajar mengajar, untuk mengenal kemampuan-kemampuan yang kurang dari mereka. Itu awalnya jadi tantangan buat saya. Namun seiring berjalannya waktu mungkin saya bisa beradaptasi, bisa memahami kemampuan yang dibutuhkan apa, terus yang harus saya lakukan seperti apa. Itu semakin berjalannya waktu mungkin saya bisa menghadapi itu semua. Sekarang kepada Ibu Nurul yang sudah kurang lebih 7 tahun ya untuk mengajar di SLB Kirana Hati Bunda. Dari beberapa tantangan yang tadi diceritakan oleh Pak Dwi, kira-kira apa yang berkesan tantangan bagi Anda? Bagi saya, yang paling berkesan itu melihat perkembangan anak-anak. Meski terkadang perkembangannya itu cuma kecil, seperti siswa mulai bisa menulis namanya sendiri, terus mengucapkan kata-kata sederhana. Setiap perkembangan mereka itu sekecil apapun menjadi kebanggaan kita sebagai pendidik. Secara keseluruhan mengajar di SLB itu menjadi perjalanan yang penuh tantangan tetapi juga kebahagiaan. Kami merasa bangga bisa menjadi bagian dari proses tumbuh kembang anak-anak berkebutuhan khusus menuju kemandirian mereka. Berikutnya, apa saja tantangan terbesar yang Anda lalui selama menjadi guru di SLB? Bagi saya selama menjadi guru di SLB, saya memiliki tantangan sendiri, baik dari sisi profesionalisme maupun emosi. Beberapa tantangan terbesar yang sering saya hadapi seperti siswa memiliki berbagai kebutuhan khusus seperti disabilitas fisik, terus kemudian intelektual atau perkembangan, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan individu mereka dan kemampuan untuk mengadaptasi metode pengajaran. Kemudian saya juga memiliki keterbatasan. Saya memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas, bahan ajar, dan juga satu pembelajaran yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak kebutuhan khusus. Jadi kita dituntut sebagai guru di SLB ini dituntut kreatif untuk menggunakan barang yang ada untuk proses belajar mengajar anak-anak di SLB ini. Kayak gitu. Dari berbagai metode tadi, kira-kira apa yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat tadi? Metode apa saja? Banyak hal seperti kayak kita mengajarkan tentang kreativitas anak, itu dari kayak tutup botol bekas, terus dari bahan-bahan kayak kain flanel yang bekas, itu kita membuat mengajarkan mereka membuat kayak dari kayak kaleng kayak buat kaleng tabungan kayak gitu, terus kemudian kayak buat bunga-bunga. Contohnya di belakangnya juga ada, contohnya kayak seperti itu untuk fungsi atau gunanya untuk apa? Nanti biar untuk ke depan anak-anak alumni dari SLB ini bisa kreatif atau bisa mempergunakan kreativitasnya untuk entah itu untuk proses jadi kayak gitu.
Untuk Bu Nurul mungkin bisa menambahkan tentang metodenya. Untuk anak berkebutuhan khusus biasanya metode yang kita pakai itu untuk pembelajaran sehari-harinya ya, kita menggunakan metode ceramah, terus diskusi. Terus untuk anak tunarungu kita biasanya menggunakan demonstrasi agar bisa lebih mudah untuk dipahami sama mereka. Untuk anak autis menggunakan metode cooperative learning berupa pendekatan pembelajaran yang berinteraksi dengan keterampilan sosial anak. Kemudian untuk mencapai tujuan kemandirian anak, bagaimana Anda bisa membantu siswa-siswa? Jadi di lembaga kami SLB Kirana Hati Bunda itu ada berbagai program yang diterapkan untuk mendukung perkembangan siswa dengan perkembangan siswa dengan kebutuhan khusus. Beberapa program yang bisa diterapkan antara lain yaitu yang pertama, peningkatan keterampilan akademik. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap anak, baik dalam hal pengajaran pendekatan maupun materi yang diajarkan. Dan yang kedua yaitu ada program terapi. Di lembaga kami seringkali ada program terapi khusus seperti terapi fisik, terapi okupasi atau terapi bicara untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan motorik, komunikasi atau sosial mereka. Program-program yang lain itu berupa program life skill yang bertujuan untuk mengajarkan keterampilan praktis agar siswa bisa mandiri ke depannya, seperti keterampilan memasak, berkebun, atau keterampilan menjahit dan ekoprint untuk saat ini. Terus ada lagi keterampilan program pembelajaran individual. Setiap siswa di lembaga kami mempunyai program tersendiri dalam yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa sesuai dengan tujuan dan pemerhatian lebih pada perkembangan individu mereka. Jadi program-program ini dirancang untuk memberi kesempatan yang sama bagi siswa untuk berkembang secara optimal. Untuk mengurangi stigma terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, apakah langkah konkret yang dapat diambil? Jadi salah satu langkah konkret untuk mengurangi stigma terhadap anak berkebutuhan khusus adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, bisa lewat seminar, sosialisasi di sekolah, atau bahkan lewat media sosial. Kemudian bekerjasama dengan berbagai pihak seperti sekolah, pemerintahan, desa terutama, dan juga pada media massa. Selain itu kita juga perlu menciptakan lebih banyak kesempatan untuk mereka berbaur di lingkungan umum. Jadi kita mengusahakan untuk di lingkungan rumah terutama itu mereka tidak ada kayak diskriminasi perbedaan antara, meskipun secara nggak langsung emang secara fisik ataupun secara intelektual mereka berbeda, tapi secara di lingkungan rumah atau lingkungan umum itu mereka kalau bisa dianggap sama kayak gitu. Jadi kalau masyarakat punya kesempatan berinteraksi langsung, mereka akan lebih paham dan bisa melihat kemampuan anak-anak ini, melihat bukan hanya dari keterbatasannya kayak gitu. Jadi yang nggak kalah penting yaitu ajarkan empati sejak dini, dan juga terutama pada anak-anak supaya mereka tumbuh dengan sikap yang lebih inklusif kayak gitu. Ibu Nurul, tentunya anak-anak disabilitas memang punya hak untuk setara dalam pendidikan dan kehidupan. Kira-kira apakah harapan Ibu kepada masyarakat dalam mendukung anak disabilitas agar bisa setara dalam pendidikan dan kehidupan mereka? Saya berharap masyarakat dapat memberikan dukungan yang lebih besar kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka berhak mendapatkan pendidikan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Masyarakat perlu mengubah pandangan negatif terhadap anak berkebutuhan khusus dan melihat mereka sebagai individu yang memiliki potensi dan kontribusi. Kemudian untuk orang tua, kira-kira apakah pesan yang perlu disampaikan bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus terkait pentingnya kemandirian dan kesetaraan? Jadi untuk para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tentunya kami berusaha tetap semangat dan percaya bahwa anak Anda punya potensi luar biasa. Kemandirian itu penting, tapi tidak perlu terburu-buru.
semua butuh proses. Jadi tetap dukung mereka sesuai dengan kemampuannya dan kecepatan mereka sendiri. Ajak mereka untuk mencoba hal-hal baru meskipun hal itu kecil. Karena dari situ mereka akan belajar banyak. Dari hal yang terkecil mereka mungkin akan mendapatkan hal yang besar kayak gitu. Menurut apakah ada pesan juga? Selain itu, jangan ragu untuk mencari bantuan dari guru, terapis, atau komunitas lain. Kita semua ada di sini untuk membantu. Soal kesetaraan, selalu ingat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama untuk belajar, bermain, dan berpartisipasi di masyarakat. Dengan dukungan dan kepercayaan dari orang tua, mereka bisa tumbuh menjadi individu yang mandiri dan percaya diri. Begitulah anak-anak berkebutuhan khusus memang mempunyai hak yang sama. Di sini di SLB Kirana Hati Bunda banyak sekali kegiatan-kegiatan. Berikut akan kita lihat bersama-sama. SLB Kirana Hati Bunda bekerja sama dengan lembaga lingkungan sekitar. Seperti TK Cahaya Hatu, SDN Tamiajeng, dan lembaga desa. Sebagai upaya mengurangi stigma negatif tentang anak disabilitas. Mari terus bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik dan setara. Pendidikan anak-anak disabilitas merupakan tanggung jawab kita bersama. Semoga di Hari Disabilitas Internasional kita dapat bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan. ABK bisa, PKLK istimewa, mandiri tanpa diskriminasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.